Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Saya Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 21130539195. Di sini saya akan mereview materi pramuka penggalang, tingkatan, kegiatan, dan cara upacara dalam pramuka penggalang. Yang materi pertama yaitu tentang penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Sumpah Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang. Pramuka penggalang dipimpin oleh seorang pemimpin regu, yaitu Pinru, yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nantinya akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama, yang disebut seorang pratama. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang terdiri atas janji, yaitu Trisatya, yang berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati Dasa Dharma. Kedua yaitu Dasa Dharma, yang berbunyi, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Materi yang kedua tentang tingkatan. Tingkatan dalam pramuka penggalang. Dalam golongan pramuka penggalang ada 3 tingkatan, yaitu penggalang rambu, rakit, dan terap. Serta ada tingkatan khusus, yaitu tingkatan Garuda. Setiap anggota penggalang yang telah menyelesaikan SKU berhak mengenakan TKU, tanda kecakapan umum, sesuai tingkatannya yang dikenakan pada lengan baju sebelah kiri, di bawah tanda barung berwarna dasar merah. TKU untuk penggalang berbentuk sebuah janur yang terdapat 2 dengan gambar manggar yang lain. Nama bunga pohon kelapa. Tingkatan penggalang memiliki syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkatan atau tanda kecakapan umum dan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Berikutnya adalah kegiatan. Berikut kegiatan-kegiatan dalam pramuka penggalang. Yang pertama, perkemahan. Perkemahan adalah kegiatan berkemah atau menginap di alam yang dilakukan secara rutin oleh pramuka penggalang. Perkemahan dilakukan untuk memberi ilmu dan juga mengevaluasi penggalang secara rutin. Biasanya dilakukan ketika hari libur. Dalam perkemahan, biasanya penggalang dibekali ilmu untuk bertahan di alam, bagaimana membaca peta, makanan alam apa saja yang bisa dimakan, dan cara mendirikan tenda atau tempat berlindung, serta cara membuat api unggun. Yang kedua, jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Gerakan Pramuka. Jambore diadakan secara bertingkat, mulai dari ranting, cabang, daerah, hingga nasional, yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Jambore bahkan dilaksanakan secara internasional atau tingkat dunia sejak tahun 1920 di Inggris. Yang ketiga, lomba tingkatan. Dalam pramuka terdapat berbagai macam lomba keterampilan yang dilakukan antar individu atau regu secara bertingkat. Lomba tingkat penggalang dilakukan ketika berkemah dan terdiri atas lomba tingkat gugus depan, lomba tingkat kuartir ranting, lomba tingkat kuartir cabang, lomba tingkat daerah, dan lomba tingkat nasional. Keempat, penjelajahan. Penjelajahan atau wild game adalah kegiatan pramuka penggalang dalam menjelajahi alam. Dalam penjelajahan biasanya dibentuk kelompok-kelompok yang harus menjelajahi suatu area dan menyelesaikan misi tertentu. Penjelajahan ini bertujuan membekali penggalang untuk menambah wawasan. Yang kelima yaitu latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan yang dilakukan agar kuartir ranting, cabang, maupun daerah di mana para penggalang akan berkumpul berlatih bersama, saling berbagai wawasan, dan tidak jarang diadakan lomba persahabatan. Latihan bersama mirip dengan studi banding yang dilakukan antar organisasi atau kelompok.
Materi selanjutnya itu upacara. Upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang biasanya dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Jenis-jenis upacara penggalang. Upacara penggalang memiliki 3 bentuk upacara, diantaranya yaitu upacara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan, dan upacara pelantikan penggalang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat bentuk upacara penggalang dan tata caranya, mulai dari upacara pembukaan latihan sampai dengan upacara pelantikan penggalang. Berikut bentuk dan tata cara dalam upacara penggalang. Pertama, upacara pembukaan latihan. Menyiapkan perlengkapan upacara, yaitu bendera merah putih, persiapkan tiang bendera, siapkan teks Pancasila, siapkan teks Dasadharma. Pelaksanaan upacara. 1 orang pemimpin upacara yaitu Pratama, 1 orang pembina upacara, 3 orang pengibar sang merah putih, 1 orang pembaca Dasadharma. Persiapan upacara. Periksa kerapihan, absen oleh masing-masing pemimpin regu, pembagian tugas pelaksanaan upacara, dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapihan barisan. Pelaksanaan upacara. Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan Pratama siap di tempat yang disediakan. Pembina upacara menempati tempatnya, pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. Beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh Pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Petugas pengibar bendera mengibarkan bendera merah putih. Lalu pengibaran bendera penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Pembina upacara membaca teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Lalu, petugas membaca teks Dasadharma. Pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Selanjutnya, Pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan dan pembina upacara serta pembantu pembina meninggalkan area upacara. Upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh Pratama. Kedua, upacara penutupan latihan. Terdapat 3 tahapan pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Untuk prosesnya sama saja seperti pada latihan upacara, hanya saja pelaksanaannya berbeda. Berikut proses pelaksanaan penutupan latihan. Pertama, pembina upacara dijemput oleh Pratama. Pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina. Kemudian, Pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melakukan laporan. Penurunan sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung dan dilanjutkan dengan memimpin doa. Pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Lalu, pembina upacara dan pembantunya meninggalkan area upacara. Pasukan dibubarkan oleh Pratama. 3. Upacara pelantikan penggalang. Menyiapkan alat-alat upacara. Persiapannya yaitu bendera merah putih, siapkan tongkat, kemudian ikat bendera merah putih dan digulung. Persiapkan meja, air putih, baki, minyak, wangi, dan lap. Persiapan tanda yang dibutuhkan persiapan petugas. Persiapan upacara. Periksa pasukan yang sudah siap dalam bentuk angker. Peserta penggalang yang akan dilantik diperiksa oleh Pratama yang bertugas untuk menjemput pembina upacara. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.